Mbak Dinda, saya nggak sama saya udah kenal saya. Oh, kalau dalam ajaran saya ini orang Jawa kan welas asih. Iya sama di agama saya juga kasih yang pertama. Kasih kan, iya. Saya yang nggak pernah saya lupa, saya itu waktu di Paris ya. Oh Paris, kenapa tuh? Ada kejadian atau mungkin sesuatu Iya, yang... ada hal yang abang nih penampilannya saya harus betul ya khas di beliau tuh pakai topi gitu ya. Kenapa tuh bang? Banyak yang Dari Mbak Dinda ya? pengalaman sebanyak-banyaknya. Sama kayak saya, iya betul. Mau menjadi apa nantinya itu kita belum tahu sebenarnya. Kita mendapatkan satu peluang, satu kesempatan ya. Kita punya niat yang baik. Tadi Bang Yopi juga melamar pekerjaan di mana yang beliau mau. Ya, akhirnya jadi pramugari juga. Iya. Gitu. Sekarang main film juga, model tetap. Ya, tentang leadership, how to sell, how to maintain the client. Ya kayak gitu Mbak Dinda. Keren. Ternyata ya ampun dari seorang kalau awal-awal pernah kerja pertama kali apa tuh Bang yang dikerjakan Bang? Ya saya sempat bekerja juga di bank ya, di bank, pernah di bank, pernah di hotel juga. Wow. Jadi dulu tuh zaman saya masih umur 20-an tuh pesawat gitu. Saya ngelamar. Puji Tuhan diterima. Terus tiba-tiba lagi saya pengen kerja di hotel. Saya ngelamar, diterima gitu. Jadi apa yang menjadi dream saya selalu comes true. Itu berterima kasih banget pada diri saya, kepada Tuhan saya yang selalu apa yang saya minta selalu diberikan tepat pada waktunya. Halo pemirsa, Sobat Andidaku. Hari ini saya lagi ngupi-ngupi di Lucky Cat Kuningan, pasar festival ya, nyambung sama mallnya. Saya kedatangan tamu. Saya tadi yang diundang ya? Enggak sih, saya sekarang bareng sama Bang Yopi. Ya, Bang Yopi ya. Tapi abang belum ada minumnya nih, nanti sebentar lagi lah ya. Ntar lagi kita panggil ya. Supaya kita bisa sama-sama ngopi-ngopi. Betul. Hari ini tuh kita dari cafe to cafe loh Mbak Dinda. Oh ya? Wah keren. Nanti lama-lama tua di jalan. Biar tetap imunnya lebih kuat aja. Iya, benar. Daripada di rumah berdiam diri. Ya mendingan kita menghasilkan sesuatu yang kreatif ya kan. Iya. Jadi imunnya tetap stabil. Iya. Maksudnya tadi datang dari kafe ke kafe kan ada pembicaraan tentang bisnis ya, tentang aktivitas, ada sesuatu program yang akan dijalankan ya Bang ya. Betul sekali. Bang Yopi ini nggak nyangka saya kalau beliau ternyata tinggal di Medan, lahir di Medan ya Bang. Iya. Tetapi ternyata bukan asli Medan. Gimana ceritanya? Medan KW. Medan KW, ada ya? Ada. Iya, dulu saya sempat tinggal dan besar di Medan, Mbak Dinda. Dulu papa saya kan bekerja di Pertamina di Medan. Jadi saya sampai dengan kuliah masih di Medan. Jadi berarti lumayan lama banget ya? Wah, lumayan. Kurang lebih mungkin pindah dari Medan tuh udah Jakarta udah 30 tahun. Oh. Iya. Tapi kalau kita lagi bercanda-bercanda gitu, beliau itu logat Medannya seakan-akan nggak ada loh. Tetap udah hilang logat ya? Timornya ya. Timor masih lebih ada? Kelihatan, iya masih kelihatan Ambon-Ambonnya. Ambonnya masih kelihatan ya, iyalah. Darah dagingnya Ambon ya kan? Besarnya memang di Medan. Iya, gitu. Memang kalau darah nggak bisa dibohongin. Nggak bisa darah ya kan? Nggak bisa ya, tetap kita DNA ya, Betul, DNA-nya. Ya waktu di Medan tuh juga saya sudah ini Mbak Dinda sudah berkarya ya? Berkarya di dunia seni ya. Saya pernah jadi peragawan. Pernah jadi penyanyi juga. Wah. Terakhir saya meninggalkan Medan itu saya menjadi MC, pembawa acara. Wah. Setelah itu saya pindah ke Jakarta. Di Jakarta sudah? Jakarta sudah banyak kegiatan juga. Terakhir sekarang saya lagi fokus di dunia film. Bersama Mbak Dinda kan? Oh iya. Kita berapa kali ya satu frame ya.
Jadi pemirsa, kita memang pernah main film ya, satu frame di Amo ya Bang Amo, ya, iya. Agus Melas Official. Halo teman-teman Halo teman-teman Amo. Terima kasih Mas Agus, kita Mas sudah Agus, dipercaya tetap ya. sehat ya, semangat terus Mas Agus. Kita maju bersama Amo. Iya. Nih, Iya Mas. Iya. Thank you. Iya, makasih. Mbak, ada spesial apa di sini Mbak? Mbak, sini Saya deh, mau Mbak. order. Sobat Adinda, selamat datang di Lucky Cat. Nah, makasih. Makasih, Tunggu-tunggu. Mbak. Lucky Cat ini ada menunya apa saja sih supaya teman-teman juga tahu di Lucky Cat. Madep sini sebentar aja. Kalau Nah, untuk menunya, untuk makanan sih kita nggak terlalu banyak. Oh, Karena memang ciri khasnya biasanya kan best ininya apa Mbak? lebih nongkrong ke kopi sih. Oh, kopi-kopinya iya, ya. spesial. 24 jam ya? Sebelum pandemi. Oh, sebelum Oh pandemi. iya. Terus saya dengar tadi katanya selama Euro Mulai ya, bola-bola. 2020 juga ada nonton bareng ya, nobar Ada ya. nobar ya? Nobarnya karena pertandingannya juga kan malam kan. Iya. Oh, mungkin nanti ada schedule ya, atur schedule. Jadi kita tunggu ya infonya Iya. ya, supaya kita nanti teman-teman bisa nonton bareng di Lucky Cat Kuningan. Jangan Pasar lupa ya Festival teman-teman Kuningan. untuk Itu. singgah di Lucky Cat. Ngopi-ngopi asik. Makasih ya Mbak. Makasih, Mbak namanya siapa, Mbak? Mbak. Aku dengan Dwi kakak. Oh, makasih Mbak Thank you, Dwi. Mbak Dwi. Terima kasih. Nanti kalau butuh apa-apa tinggal Iya. panggil. Iya, Thank you. makasih ya. Ya begitu Mbak Iya. Dinda. Jadi setelah dari Medan tuh saya pindah sekitar tahun 85-an. Saya pindah ke Jakarta, bekerja dulu sempat di Sempati Air ya. Mbak Dinda kan dulu di Merpati ya. Iya, saya pramugari Merpati. Saya di Sempati Air, pertama kali kerja di Jakarta. Setelah itu karena saya suka traveling, terus waktu itu kan saya bekerjanya di pesawat Sempati yang domestik ya. Terus saya bercita-cita kapan ya saya bisa keluar negeri, terus gimana bisa saya keluar negerinya. Wah, saya harus ngelamar kerja di travel. Ternyata apa yang menjadi impian saya jadi kenyataan Mbak Dinda. Iya. Sering terbang-terbang ke luar negeri, udah hampir seluruh dunia sudah saya jalani. Wah, aku nggak diajak. Iya, kita belum kenal dulu ya. Pasti asik tuh Kak, jalan sama Bang Oh, Yopi ya. seru. Bang Yopi ini apa ya, sangat-sangat wise ya dalam kita kalau berbicara, atau nggak ada marahnya sama sekali. Padahal kita kalau bercanda ya ampun ya begitu ya. Benar-benar jadi abang yang sangat baik ya buat Terima kita kasih. buat teman-teman. Iya. Kalau orang itu bisa ngemong gitu ya Bang ya. Makasih ya Bang ya. Bang ya. Kita jadi apa namanya, selalu rame ya suasananya kalau ada abang gitu ya. Kalau kita lagi kumpul-kumpul sama teman baik di lokasi syuting ya Bang ya, mungkin di arisan-arisan, kemudian di event-event kita Di Parvi juga ya. Oh iya, kita juga sama-sama ada di Parvi ya, di Abang. Persatuan Artis Film Indonesia. Iya. Saya di bagiannya di hubungan luar negeri. Oh, tuh dia. Iya. Hubungan luar negeri. Sesuai pengalaman kerja sih. Ya Iya, jadi iya. memang karena Pas ini banget ya. pandemik ya, jadi masih semua rencana kerja kita belum bisa terrealisasi. Ya mudah-mudahan nanti setelah pandemik kita bisa berhubungan dengan negara-negara luar. Iya. Nah itu tugas saya tuh nanti. Bagus. Ternyata ya, saya kan ini ya, kalau di Parvi belum hafal secara struktural, secara keseluruhan ya. Bang Yopi luar negeri. Wah. Berarti nanti kalau jalan-jalan saya mesti diajak. Ya semoga Mbak Dinda. Ya, pokoknya mudah-mudahan program Parvi ya, terutama program Parvi untuk yang kerjasama dengan luar negeri, mudah-mudahan segera terrealisasi ya Bang Amin, ya. amin. Ada program apa ke depan untuk Parvi nih Bang? Parvi kemarin sih baru terakhir halal bihalal ya bersama pengurus besar Iya. dan juga dengan pembina kita kemarin dengan Pak Tamim ya. Pak Jenderal Tamim. Pak Jenderal Tamim. Itu yang terakhir, dan nextnya banyak lagi kegiatan-kegiatan yang Pastinya. akan dikerjakan oleh Parvi sendiri. Ya, sudah acting ya. Kalau sekolah acting sudah jalan ya. Jadi teman-teman kalau mau belajar acting di Parvi, Betul, silakan daftar juga di di Sekolah Acting Parvi Iya, ya, Jalan kantornya. Rasuna Said. Kantornya di Gedung PPHUI lantai 4. Betul. Gitu.
kita juga lulusan dari situ sih. So far kalau sekarang di Parvi semua artis-artisnya setidaknya harus sertifikasi ya, Betul, punya punya sertifikasi sertifikat acting. acting. Baik mereka yang udah senior pun ternyata kemarin juga tidak merasa bahwa dia senior gitu ya, belajar sama teman-teman yang muda seperti Bang Ozi Saputra. Iya, jadi ya ya. namanya belajar tuh Mbak Dinda nggak ada batas umur. Jadi Betul. kapanpun mau sampai tua pun kita di dalam hidup ini tetap belajar. Iya. Itu proses dalam hidup. Gitu. Kalau kita nggak terus belajar terus kita pasti akan ketinggalan Iya, ya ketinggalan. kan. Apalagi Ya. sekarang dengan teknologi yang canggih ini, kita mau nggak mau harus tetap beradaptasi ya dengan kehidupan digital zaman sekarang ini, harus tetap bisa memainkan atau memerankan Iya, dengan kondisi saat yang ini ya. Sesuai dengan keadaannya Betul. kan, sesuai dengan perkembangan yang sekarang ada. Iya. Pasti pengembangan cerita-cerita gitu ya. Mungkin Betul. sekarang sih masih kalau kondisi perfilman masih ini ya, Masih belum ya, karena masih pandemi ini masih terbatas lah aktivitas kita ya. iya masih dibatasin ya. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa normal kembali dan perfilman bisa berjaya kembali ya Bang ya. Amin, pasti. Kemudian Abang saya kembali lagi, saya tertarik nih tadi dunia MC. Kebetulan kan saya ini lagi dipercaya ya menjadi MC. Oh iya ya. Ada di beberapa tempat gitu ya. Nah ini saya juga jadi mau belajar nih sama Bang Yopi. Coba gimana Bang? Apakah perlu, kalau dulu Abang perlu sekolah khusus nggak? Kayaknya otodidak waktu itu Mbak Dinda. Jadi yang pertama untuk seorang MC menurut saya kita itu yang penting kita knowledge kita iniin ya, kita Artikulasinya jelas ya, lah ya. knowledge pengetahuan dulu Mbak Dinda. Oh wawasan ya? Jadi wawasan, pengetahuan kita, kemudian dalam pengucapan artikulasi itu sangat penting ya. Kemudian juga ya pernapasan itu Ya. juga penting Ya. dalam membawakan jadi MC itu. Apalagi ya, penampilan, Ya, Ya. perform. Ya, yang pasti itu kan kalau ya itulah kunci sukses seorang pembawa acara atau MC. iya, jangan lupa dengan suara ya, Betul. pasti ya, suara terus intonasi. Intonasi. Ya. Jadi supaya para pendengar itu kita rasanya senang gitu ya kalau kita ngomong ditepuk tangan gitu ya, Betul. rasanya bangga gitu ya, senang banget di situ. Begitu sudah selesai acara dengan ucapan ya terima kasih, terus pada tepuk tangan, senang ya Bang. Senang ya? banget, berarti kita sukses di dalam membawakan sebuah acara berhasil Iya. ya. Kan intinya dalam meramaikan suasana dalam satu acara itu pada MC-nya MC, ya. kuncinya di MC, betul. Bagaimana kita bisa menarik perhatiannya, bisa meramaikan suasananya, Betul ya nggak sekali. menjadi yang kalau sekarang istilahnya menjadi yang cair gitu, Iya. yang asik-asik ya. Tapi tetap disesuaikan lah ya, kan ada yang Pasti, formal, iya. informal, baik mungkin ya seperti itu. Yang pasti mungkin harus bisa menyesuaikan ya. Harus. Apa katanya punya ini ya, ada IO juga ya. Ya, selain sekarang lagi mulai memperdalam seni peran ya. Sebelumnya saya sempat juga di event organizer ya, IO. Iya. Tapi IO yang saya kerjakan selama ini kurang lebih hampir 10 tahun pengalaman saya di IO ya, Mbak Dinda. Itu saya mengerjakannya IO-nya tuh untuk corporate. Jadi buat perusahaan-perusahaan Mbak Dinda. Jadi Oh, di sebuah perusahaan itu kan suka ngasih hadiah ya, reward. Jadi rewardnya itu kadang-kadang berupa jalan-jalan oh ke luar iya. negeri atau dalam negeri. Nah, jadi situ saya membuat packaging atau kemasan dari acara itu. Mulai dari tiket pesawat, hotelnya, kemudian acara tour, Iya. dan juga mungkin ada motivator. Hiburan-hiburannya juga Ya, ya. atau ada artis yang kita bawa dari Jakarta gitu. Ya kayak gitu. Jadi saya yang arrange semuanya itu semua. Iya.
konsep yang menarik gitu Bang, kasih bocoran gitu, konsep yang menarik baru dalam satu acara gitu. Seperti apa Bang? Yang Jadi- selama ini gitu kira-kira yang paling banyak mendatangkan banyak orang jadi senang gitu ya. Nah kebetulan kan memang yang saya handle ini perusahaan-perusahaan. Kebanyakan event yang saya handle itu motivasi buat para karyawan, buat para sales. Iya. Untuk bagaimana kedepannya perusahaan itu akan lebih bisa mencapai target dengan para sales yang ada gitu. Jadi kadang-kadang Iya, iya, makanya iya. di dalam kemasan itu saya membawa atau mengundang motivator Oh, gitu. Jadi supaya para salesnya ini termotivasi. Dan tambah ilmu juga Betul, kan. tambah ilmu gitu. ya pastinya. Iya, tambah ilmu juga pasti tentang Ya leadership tentang kan, leadership, ya. how to sell, how to maintain the client. Ya kayak gitu Mbak Dinda. Keren. Ternyata ya ampun dari seorang kalau awal-awal pernah kerja pertama kali apa tuh Bang yang dikerjakan Bang? Selesai kuliah seperti itu gitu. Ya waktu selesai kuliah, waktu itu saya kan kuliahnya di Medan tuh di HKBP Nomensen Medan ya. Saya ngambil fakultas ekonomi, jurusan manajemen. Nah setelah itu saya sempat bekerja, saya tuh Siapa dong teman-teman kuliahnya yang di halo Medan? teman-teman anak Medan, anak Nomensen Medan, Horas. Horas, teman-teman Bang Yopi, Ya. salam kenal. Jadi waktu di Medan itu juga ya saya sempat bekerja juga di bank ya, di bank, pernah di bank, pernah di hotel juga. Wah. Jadi dulu tuh zaman saya masih umur 20-an tuh saya Semangatnya orang tinggi iya, ya. semangat tinggi. Terus punya cita-citanya tuh suka yang wah tiba-tiba saya pengen kerja di pesawat gitu. Iya, Saya iya. ngelamar. Puji Tuhan diterima. Terus tiba-tiba lagi saya pengen kerja di hotel. Saya ngelamar diterima gitu. Iya. Jadi apa yang menjadi dream saya selalu comes true. Iya. Yaitu yang saya thanks God ya. Iya. Jadi apapun yang saya inginkan dari Tuhan tuh mendapat kemudahan. Jadi ya selalu beruntung ya. Ya. Selalu Jadi beruntung. mungkin juga jarang orang seperti saya juga ya. Saya itu berterima kasih banget pada diri saya, kepada Tuhan saya yang selalu apa yang saya minta selalu diberikan tepat pada waktunya. Abang nih kita dari sini ya, di sini kalau saya mah kesini di Lucky Cat minum kopi gitu ya. Abang nih menjaga banget kesehatan dengan banyak minum air putih ternyata. Betul, air putih ini Nih, sehat minum Mbak air Dinda. putih gitu ya. Ayo kita minum dulu. Asik ternyata kita ngopi-ngopi di sini ya Bang. Betul, Tempatnya tadi tuh juga ada. udah sempat minum di dalam tadi. Jadi pengennya air putih aja biar netralin. Iya, apalagi dalam kondisi begini ya Bang. Ya. Betul, jadi kesehatan penting banget. Saya juga setiap hari konsumsi vitamin juga. Suka jalan pagi. Tuh, jalan Kalau- pagi di mana Bang? kebetulan Rutin saya nggak? kan tinggalnya di apartemen Kalibata City ya, jadi Iya. suka jogging di seputaran apartemen. Kan kemarin kan lihat foto-fotonya di Senayan Oh juga. iya, kalau hari Sabtu Minggu saya suka ke Senayan. Wah. Gitu, jadi biar tetap sehat. Kalau mau ketemu sama Bang Yopi. Iya, bisa. ayo, Udah hari jadi Minggu. artis sekarang kan, udah artis main film ya, aktif juga di organisasi perfilman gitu ya, di Parvi. Jadi ya menjadi semakin celing lah ya. Menjaga penampilan Mbak Dinda. Iya dong, menjaga penampilan, kesehatan yang utama. Karena penampilan itu kan yang dilihat orang pertama itu kan dari jauh yang kelihatan apa? Penampilannya, Penampilan iya kita. betul. Tapi itu pun akan berpengaruh dengan suasana hati ya, mau pasti ya. Pasti. Jadi Ya. kita kalau bisa ya tetap memaintain suasana hati ya. Iya, jadi tidak terpengaruh dengan dunia luar yang nggak perlu gitu ya. Ya nggak perlu jangan deh. Positive thinking kalau saya sih orangnya dia itu. positive thinking itu number Iya. one. Positive thinking. Jadi memang kan apalagi di kita ini ada di dunia entertain Betul. ya. Kadang-kadang kalau kita sedikit apa namanya selalu berpikir yang negatif gitu ya, itu nggak bagus buat mental kita juga Mbak Betul. Dinda. Kita nggak bisa bakalan maju karena kalau kita dengerin obrolan orang atau ya namanya orang tuh ada yang suka ada yang nggak suka. betul.
Jadi Iya, kalau kita mau maju ya udah kita nggak usah terlalu peduli dengan hater gitu ya, haters. Ya, Jadi kita lebih suka kita lebih fokus kepada goal Karya kita, kita ya. tujuan kita ya kan. tujuan kita, bagaimana Betul. kita berkarya ya kan, di Iya, mana saja. jadi ya tetap kita berkarya menghasilkan sesuatu yang terbaik dari diri kita untuk penggemar-penggemar kita. Iya, setuju. Itu juga termasuk tips ya buat Betul. teman-teman semua. Jadi memang banyak sekali sih sebenarnya kita lihat ya sebagai public figure ya, dekat sekali. Setidaknya pun kita sebenarnya harus bisa menjaga perilaku ya, behave sopan kita, behave, santun. ya Iya. kan? Mm. Betul. Gitu, karena ya banyak juga sih, tetap kita pun tidak bisa membaca hati ya Betul. kan, baca Karena hati kita ini kalau sudah siapapun. berkecimpung atau sudah menjadi artis, otomatis itu kan artis itu menjadi panutan banyak orang. Betul, iya. Jadi sikap kita, tingkah kita selalu diperhatikan oleh penggemar-penggemar kita. Pastinya. Ya, jadi kita tetap harus bisa menjaga ya, itu semua. menjaga Gitu. dengan perilaku yang baik ya, yang Betul. pasti ya, karena paling deket ini namanya artis. Setidaknya dengan kita semangat ya supaya karakter kita itu kuat. Betul. Ya, menjadi selalu positive thinking. Jadi hal-hal yang nggak seharusnya terjadi mestinya juga nggak perlu Nggak lah perlu. ya, Nggak perlu dilakukan, dipikir-pikirkan, juga ya. nggak perlu diperguncingkan. Setidaknya walaupun kita jauh, misalkan dengan teman bisa komunikasi by phone atau apa ya, bicara Ya. seadanya aja, seperlunya gitu ya. Jadi Betul. tidak menimbulkan nanti menjadi bahan-bahan yang nggak enak lah ya pastinya ya, akan Benar sekali. menimbulkan baik perpecahan, jadinya permusuhan, atau hal-hal yang mempermalukan juga ya, jadi hancur lah ya gitu, yang mempermalukan di antara kita. Kalau ada sesuatu ya bicara aja baik-baik ya, Iyalah. gitu. Itu akan hasilnya pun akan lebih baik, karena kesepakatan suatu dengan kesalahpahaman itu kan bisa kita jelaskan ya. Kita perbaiki. Betul, ya kan? kadang-kadang belum kenal aja sudah berbicara A apa, B apa. Itulah sebenarnya makna dari tak kenal maka tak sayang. Betul sekali. Kalau sekarang Mbak Dina, sayang nggak sama saya udah kenal saya? Oh, kalau sayang semua nih sama sahabat-sahabat dong pastinya. Kita itu harus menebar kasih sayang, Abang. Betul. Tebarkan kasih sayang. Kalau dalam ajaran saya ini orang Jawa kan welas asih. Iya sama, di agama saya juga kasih yang pertama. Kasih kan, iya. Betul. Kasih kepada siapapun. Kalau Iya. dengan kita mengasihi, kita pasti akan memberikan sesuatu yang baik, iya kan? Betul. Disitulah buahnya. Kita memberikan, ya kita mungkin akan menerima dengan hal yang baik Pasti. juga. Seru ya Bang ya. Abang nih penampilannya harus betul ya, khas di beliau tuh pakai topi gitu ya. Kenapa tuh Bang? Nggak ada, cuman ini aja, senang aja Iya. pakai topi. Setiap kita aja pas pakai topi. Biar kelihatan berbeda lah ya sama orang lain gitu Ya, ya. ada khasnya lah bahwa ini Bang punya Yopi ciri khas. gitu ya. Tapi itu kalau saya baca itu kan ada Yopi The Cock ya. Betul. Itu asalnya dari mana? Ya kalau itu nama dari orang tua saya. Orang tua saya itu sebenarnya Ambon, tapi ada keturunan dari Belanda. Makanya namanya sedikit-sedikit berbau Belanda. Holland Spreken. Bisa nih spoken. Tapi kalau nama asli Bang, Kenapa? nama aslinya sendiri. Nama asli Yopi The Cock bener. Oh langsung gitu ya? Itu. Jadi Yopi terus The Cock itu marga family name ya. Jadi abang ada Belandanya ya? Iya. Tapi karena mungkin kelamaan berjemur jadinya hitam ini. Hitam itu manis. Heeh. Nah, jadi hitam itu Tapi kuat. hidungnya masih kelihatan kan Belanda-Belanda, lancung gimana gitu ya Mbak Dina ya. Iya. Jadi inilah mix dari satu budaya ya. Iya, betul. Budaya, tapi tetap cinta tanah air yang Tuh, pasti. pasti dong NKRI, harga mati ya kan. Kita kan tidak perlu memikirkan asal usul dari mana, yang Betul. pasti kan kita tetap Indonesia. Indonesia. Gitu, Betul berkarya sekali. untuk Indonesia semuanya.
Jadi abang ini ya banyak sekali hal yang sudah dikerjakan, sudah dilakukan, menjadi kerja dari MC, di maskapai penerbangan, travel, bank, ada IO, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar ya Bang ya. Jadi banyak sekali sebenarnya yang mesti di-sharing-sharing ya tentang program-program ya. Sekarang terjun di entertain secara langsung, menjadi seorang artis film, kemudian menjadi pengurus juga di Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia. Hubungan luar negeri lagi, keren kan? Karena banyak pengalamannya, keliling dunia, luar biasa. Negara mana yang berkesan pada saat dulu gitu jalan-jalan gitu Pak? Kalau saya secara pribadi menyukai Swiss. Kenapa Swiss? Ya? Swiss itu menurut saya surganya dunia. Wow. Jadi di sana itu terdapat gunung-gunung, terdapat salju, terus ada danaunya yang tenang. Iya. Pokoknya semua di situ so amazing. Indonesia juga lah ya, ada gunung-gunung juga ya, Ya, danau, benar. laut nggak kalah. Maksudnya di setiap tempat pun ada Iya, ya. benar. Cuman tetaplah kita itu mengagumi di mana suatu tempat itu pasti ada Pasti. ya. Di sini pun juga banyak Indonesia segala macam juga ada. Saya dulu juga pernah tinggal di Qatar sih Pak. Oh iya ya. Tapi saya tinggal di Qatar kan saya kerja. Kerja. Iya, saya kerja. Pasti tetap rindu dengan Indonesia kan? Pasti, dan saya pun kembali lagi gitu. Saya kerja di sana sebagai perawat. Saya kan perawat ya sebenarnya. Kemudian saya tuh kerja juga di travel di sana. Oh, gitu. Tapi travel untuk perawat khusus Oh, emergency. oke. Di situ juga saya sempat jalan-jalan juga sih. Itu enaknya gitu. kalau kerja travel ya, Iya, Mbak Dinda makanya ya. tadi saya jadi sering saya seneng ini dengernya dah. Iya, sempat ya ada beberapa negara dikunjungin ya. Gitu ya. Kalau Mbak Dinda apa negara yang berkesan? Saya yang nggak pernah saya lupakan saya itu waktu di Paris ya. Oh Paris. Kenapa tuh? Ada kejadian atau mungkin sesuatu Iya, yang... ada hal yang lucu juga Oh. gitu. Dimana waktu saya ke sana dulu tuh lagi ekstrim cuaca. Oke. Jadi pagi itu Panas ya, Mbak panas Dinda, ya? ya kan, panas banget. Tiba-tiba bisa hujan deras. Bisa hujan dan Bisa dingin hujan ya. dan langsung dingin gitu kan. Itu di sana itu maghrib tuh jam 8. Oh iya. Maghrib jam 8. Nah, Bingung ya. Kok udah jam 8 masih Baru maghrib belum itu. gelap Baru gitu maghrib, kan. iya. Jam 9 baru terbenam matahari kan gitu ya. Itu berarti Mbak Dina lagi summer ya. Iya, Musim di sana. panas. Terus kita lagi jalan-jalan di taman gitu kan. Nah, taman itu banyak-banyak patung-patung. Oh, Ya iya. patung-patungnya yang keren-keren itu ya, patung-patung Betul. mereka tuh kita foto-foto di sana. Tapi aduh sekarang foto-fotonya udah entah kemana ya kemana gitu. ya. Nah, terus ada permainan di sana. Saya lupa namanya. Itu macam kayak bungee jumping itu ya. Kalau di sana Oke. bungee jumping kan loncat. Tapi kalau itu enggak. Jadi kita ditaruh di dalam kayak bulatan kaca gitu ya. Taruh itu cuma 2 orang yang masuk situ. Nah, itu di tinggi ya nggak tahu 10 meter atau lebih kalau nggak salah ya. Iya. Dari bawah kita ditarik ke atas sampai di atas diputar-putar. Nah, teman-teman saya ini Bang kan ada dari India, ada yang dari Filipina, ada dari Bangladesh, macam-macam ya, ada beberapa negara itu sama-sama kita sebagai nurse traveling Oke. ya. Taruhan kita. Siapa yang berani naik gitu. Terus Mbak Dina waktu itu coba dong. Iya, jadi di antara teman-teman itu saya yang mau naik itu punya adrenalin yang kuat. Gimana perasaannya? How do you feel? Aduh, itu perasaannya luar biasa. Jadi bener waktu saat kita digulung-gulung ya, diputer-puterin itu jantung memang rasanya minta ampun. Lebih dari kada saat kalau di sini ada halilintar tuh, Iya. lebih dari itu. Kan kita secara itu semua fisiknya kita kayak jungkir balik gitu, tapi kita tetap safety ya. Kita ditaliin di sini ya, Oke. duduk di kursi, jadi nggak berpindah posisi kita, tetap dari memang badan kita yang diputar-putar, Putar-putar. kemudian digoyangin ke sana kemari. Itu sekitar berapa menit gitu ya, ada mungkin 10 Nggak pusing tuh Mbak Dinda? Enggak, cuman gini aja, begitu turun tuh agak, kalau orang Jawa bilang delek-delek gitu ya. Jadi gitu. perlu penenangan diri juga gitu kan. Ya ampun, tapi kan karena waktu itu kita semangat ya, namanya masih kerja gitu kerja, ya, masih ya. kerja senang, udah gitu kita menang taruhan, kita dapat duit loh. Oh, jadi
ada yang ini ya, membuat ada kita jadi penyemangat happy ya, penyemangat motivasinya ya kan. Nah, itu jadi tetap aja seneng gitu. Kemudian waktu itu kita mau jalan juga nih ke tempat ini ya, waktu dulu kan masih saya suka dulu dengan Lady Di. Oh, oke. Nah. Karena terowongan di Dai yang di itu. Tapi kita belum nyampe sana. Oh. Jadi pada saat kita mau ke sana, itulah mungkin belum nggak diizinin atau gimana Yeah. ya. Saya ditelepon sama ini apa namanya yang Kan dia di tunnel gitu, English Rose di tunnel, namanya, iya. English Rose. pas mau ke sana kita sudah jalan sebenarnya, tapi kita dipanggil karena ada emergency Oke. yang harus Balik kita lah ke itu lagi ya. balik lagi ke hotel. Saya nginep di Intercontinental, ingat saya itu Intercon. di dekat di situ. Jadi balik lagi karena ternyata ada situasi darurat yang harus kita tanganin karena kita kan spesial ya, kita Oke. apa namanya private kita ya. perawat private ya. Saya private di keluarga kerajaan Qatar Oke. tadinya seperti itu. Jadi curhatnya gimana nih, jadi cerita-cerita. Mantep di pengalaman Mbak Dinda nih. Tadinya saya Aduh. tadinya mau Bang Yopi cerita, saya jadi ikutan cerita Iya. juga. Tapi nggak apa-apa ya. Ya Itu namanya ada kita berbagi ya, sharing ya Mbak Itu Dinda. adalah ya. pengalaman yang indah lah ya, yang pasti tidak terlupakan apapun itu dimanapun itu ya. Betul. Setiap waktu tuh ada momen yang indah. Betul. Aku lama banget loh, aku nggak pernah cerita seperti ini loh Bang. Oh ya? Itu sudah lama saya tidak bercerita bagaimana saya dulu gitu ya. Orang sekarang juga nggak ngerti kalau Iya. dulu aku itu perawat sebenarnya gitu ya. Aku tuh sekolah perawat gitu. Orang juga nggak tahu, yang akhirnya kan aku sekarang juga ada di mana. Aku jadi tahu sekarang nih ya. Nah, iya, Karena nggak bener. curhat gini ya. Karena kita nggak sengaja ya, Iya, kita bisa betul. iya, cerita-cerita gitu ya. Ya tadinya sih kerja di rumah sakit di Indonesia juga. Oh, sempat juga. Sempat di sini juga karena kan saya di sini sudah ke sekolah pediatri ya. Jadi dari perawat biasa menjadi spesialis anak gitu. Terus kemudian di sana saya sekolah lagi spesialis asma, kemudian jadi spesialis travel gitu untuk emergency. Kalau di sini ya PPGD, tapi di sana lebih meningkatkan lagi karena khusus untuk di pesawat. Oke. Khusus travel ya. Jadi travel secara keseluruhan. Secara transportasi juga di mana keadaannya kayak gitu. Nggak begitu sulit sih karena saya ambilnya asma ya. Betul. Jadi asma ini kan menyesuaikan cuaca sebenarnya, bukan penyakit yang sangat-sangat saat-saat tertentu bisa menjadi kritis. Betul. Gitu. Mengikuti kondisi ya kan, kondisi fisik orang tersebut dengan lingkungannya sebenarnya, psikisnya ya. Wah, pengalaman Mbak Dinda juga perlu di ini top spektakuler. Oh, terima kasih. Jadi teman-teman, ya ginilah ya, kita waktu masih muda ya, kita punya semangat ya, ingin mencoba sesuatu. Betul, gitu cari ya. pengalaman sebanyak-banyaknya Cari Mbak Dinda ya. pengalaman sebanyak-banyaknya. Sama kayak saya, iya betul. Mau menjadi apa nantinya, itu kita belum tahu sebenarnya. Kita mendapatkan satu peluang, satu kesempatan ya. Kita punya niat yang baik. Tadi Bang Yopi juga melamar pekerjaan di mana yang beliau mau diterima ya. betul. Nah, seperti itu juga menjadi penyemangat nih buat teman-teman Betul. semua ya. Jadi tentang tetap profesi, semangat ya kan, berpikiran pekerjaan. positif. Tuh. Ya dengan pikiran positif berarti Tuhan akan memberikan jalan penyemangat buat kita dan tercapai tujuan yang kita cita-citakan itu. Mbak Dinda. Iya, betul. Sama saya juga loncat-loncat. Abang. Loncat-loncat kan? Iya, akhirnya jadi Betul. pramugari juga. Iya. Sekarang main film juga, Main film juga. model tetap. Tapi nggak apa-apa, itu semuanya bagaimana kita menjalaninya aja. Kita tetap enjoy ya, iya. enjoy menjalaninya. Yang penting harus tetap menjadi diri sendiri, punya prinsip yang kuat. Betul sekali. Jadi tunjukkan bahwa kita itu bisa berkarya. Tunjukkan karyamu, nanti orang akan tahu siapa dirimu. Nah, Benar sekali. jadi sharing-sharing yang seru ya, Ya, hari ini ya. thank you loh, tentang Mbak Dinda, profesi. Saya juga waktunya. makasih Bang Yopi, sama-sama ya. Saya senang. Awalnya itu saya tuh merasa ini ya sama Bang Yopi itu ada rasa salut saya bagaimana kita kalau pas lagi berteman ya, kita lagi banyak teman Bang Yopi yang selalu kalau misalkan ada apa yang selalu bisa menengahi gitu ya, bisa ngomong kita lagi bercanda, nggak boleh ini ya nih. Nah, seperti itu tuh. Tapi itu adalah motivasi yang bagus.
Jadi beliau sudah berpengalaman ya, baik dalam profesi, pekerjaan, juga dalam kehidupan sehari-hari pastinya ya. Pasti, ya. Apalagi dalam dunia percintaan gitu. Wih. Saya tidak pernah ngomongin masalah dunia percintaan ini dan teman-teman semua. Nah, jadi bisa memberikan nasihat-nasihat juga kita semua. Ya. Jadi pemirsa, Sobat Adindaku, inilah sering-sering kita hari ini di Lucky Cat Kuningan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini ya, sering-sering bagaimana kita bersemangat dalam bekerja, dalam berkarya, dalam profesi apapun nih Bang ya. Coba kasih tips sekali lagi Bang buat teman-teman Bang. Ya, buat teman-teman Dinda ya dan juga Yopi The Cook. Nah, ya. Ya, saya cuma berpesan kepada teman-teman semua, tetap berpikiran positif, tetap semangat dan fokus kepada tujuan yang kita cita-citakan. Iya. Semua itu bisa tercapai karena kita berpikiran positif. Dengan semangat berdoa. Berdoa. Selalu jaga kesehatan. Betul sekali. Oke, Terima kasih bye. teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ciao.